Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Kiki di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 4. Nah, untuk itu, Ibu harapkan kalian dapat menyimak video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat menjelaskan dan membuat laporan hubungan, fungsi, dan bentuk tubuh pada hewan. Berikut ayat yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini merupakan pertemuan pertama di pelajaran IPA kelas 4. Pada bab 1 ini, kita akan memulai pembelajarannya dengan materi pembelajarannya adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Anak-anak, coba perhatikanlah gambar ini. Gambar hewan apakah ini? Ini adalah capung. Capung memiliki bagian tubuh berupa sayap. Sayap capung bagian depannya lebih panjang dibandingkan dengan sayap bagian belakang. Dengan sayap seperti itu, capung dapat terbang loh dengan sangat cepat. Sampai menempuh kecepatan 97 km per jam. Wah, sangat cepat sekali anak-anak. Nah, anak-anak, itu salah satunya dari hewan capung. Makhluk hidup itu semuanya memiliki bentuk dan fungsi tubuh yang berbeda-beda. Untuk mengetahui hewan-hewan yang lainnya, kita akan membahasnya setelah ini. Berikut bagian tubuh hewan yang akan dibahas. 1. Mamalia, terdiri dari kelinci. 2. Apes, contohnya burung. 3. Reptilia, contohnya komodo. 4. Amfibi, contohnya katak. 5. Pisces, contohnya ikan. Dan yang ke-6, insekta, contohnya serangga. Nah, marilah kita bahas satu persatu, mulai dari bagian tubuh dan fungsinya mamalia. Mamalia memiliki ciri-ciri terdapat daun telinga, kelenjar susu, dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Salah satu contoh mamalia adalah kelinci. Kelinci termasuk hewan mamalia yang hidup di darat. Bagian tubuh kelinci terdiri atas kepala, badan, kaki, dan ekor. Selain itu, hewan mamalia memiliki hewan yang hidup di air. Contohnya lumba-lumba dan dugong. Dugong memiliki ciri-ciri berat badan rata-rata 250 sampai 300 kg. Panjang tubuhnya maksimal 3 meter. Memiliki ekor terbelah di tengah. Tidak dapat hidup di air tawar. Permukaan kulit dugong lebih licin dan lebih bersih. Dugong hidup di Samudra Hindia dan Pasifik. Selanjutnya, lumba-lumba bersifat homoiterm atau berdarah panas, berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak, bernapas dengan paru-paru, jantung terbagi 4 ruang, termasuk kelompok mamalia. 2. Apes. Contoh hewan apes yaitu burung.
Semua burung memiliki sayap yang beraneka ragam, baik ukurannya, paruhnya, maupun bentuk tubuhnya. Tetapi tidak semua burung dapat terbang. Bentuk paruh dari setiap jenis burung berbeda. Hal ini disesuaikan dengan jenis makanan yang dimakannya. Berikut bentuk tubuh burung dan fungsinya. Lubang telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, lubang hidung untuk mencium bau, sayap untuk terbang, paruh untuk makan, ekor untuk keseimbangan, dan kaki untuk berjalan dan bertengger. Berikut ragam bentuk paruh burung yang umum dijumpai. 1. Burung pencari makan di tempat bertumpur. Contohnya bebek dan itik. 2. Burung pemakan daging. Contohnya burung elang. 3. Reptilia merupakan hewan melata yang memiliki kulit bersisik. Reptilia ada yang hidup di darat, ada pula yang hidup di air. Jenis reptilia bermacam-macam. 1. Komodo, 2. Ular, 3. Penyu, dan lain-lain. 4. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan perairan. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Proses ini disebut dengan metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga dewasa. Metamorfosis katak berawal dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, lalu berudu 2 kaki, kemudian berudu 4 kaki, kemudian katak muda, dan akhirnya menjadi katak dewasa. 5. Ikan. Ikan merupakan salah satu jenis hewan yang hidup di air. Bagian dan fungsi tubuh ikan. Sisik ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Dan ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Sirip berfungsi untuk berenang. Insang berfungsi untuk bernapas. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. 6. Insekta. Serangga merupakan jenis hewan yang jumlahnya paling banyak di antara jenis hewan yang lainnya. Bagian tubuh serangga terdiri atas kepala, dada, dan perut. Contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok insekta yaitu capung. Nah, anak-anak, itulah bagian-bagian dan fungsi tubuh pada hewan. Untuk tugasnya, kalian dapat mengerjakan di buku paket dan di buku tulis. Kemudian, nanti kalian dapat mengirimkan tugasnya melalui Ibu Kiki. Nah, anak-anak, cukup sekian materi pelajaran IPA pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama Ibu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.